Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah mitra, senang di pagi hari ini kami hadir kembali menyapa Anda. Dan bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Hari ini kami hadir di program Saintek Al-Quran. Satu topik bahasan sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas mitra GIC seputar menyingkap tabir latar kosmos. Sudah hadir bersama kita narasumber atau pengasuh tetap di program Saintek Al-Quran. Ada Ustadz Wisnu Budi Prihatin yang insya Allah akan menemani kita kurang lebih 45 menit ke depan. Untuk itu kami pastikan Anda bisa terus bergabung bersama kami saat ini live Facebook di JC Official. Dan jangan juga dilewatkan untuk Anda sebenarnya bisa berkali-kali nanti mengikuti siaran kami dengan ikuti channel YouTube kami di JC Official juga atau JC TV. Silakan untuk itu bantu kami untuk like, share, komen, dan tentunya subscribe agar kemanfaatan dari program-program yang kami hadirkan terus meluas tentunya. Baik, kita akan langsung menyapa Ustadz Wisnu. Assalamualaikum Ustadz Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang apa Andi. kabar Ustadz? Alhamdulillah ya, sehat Bang Andi semua. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita Bisa kembali lagi kembali berjumpa. dengan sekian lama ya. Betul. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah. Karena beberapa hal kemarin pandemi, Iya. beberapa program juga kita paksakan untuk live Zoom gitu kan, tidak langsung tatap muka dari studio. Tapi alhamdulillah kondisi semoga harapan kita juga terus membaik. Insyaallah dengan izin Ya, Allah. terkait tema kita hari ini menyingkap tabir latar kosmos. Iya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Andi Umar izinkan Ustaz untuk menyapa mitra yang sedang setia bergabung bersama kita. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu bihamdi adadalaki wa ridwan nafsihi wa jinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yumiitu ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah merimpahkan kasih sayangnya, rahmatnya, terutama dalam keimanan, di mana pagi ini kita bisa kembali siaran dalam kajian Saintek Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat pertolongannya, senantiasa hidayahnya, dan kita dimasukkan dalam golongan kekasihnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa minum dari telaganya dan kita tidak akan pernah kehausan untuk selama-lamanya. Pada kesempatan yang mulia ini di Jakarta Islamic Center, kita akan coba menyingkap ya, walaupun mungkin bahasanya kecil sekali, menyingkap latar kosmik ya, atau latar kosmos. Dalam bahasa gampangnya adalah langit sebenarnya. Langit sebenarnya berasal dari kata yang tidak kita temukan Bang Andi di bumi ini. Kita sering ngomong langit, sering bicara langit, tapi akar kata langit tidak ditemukan. Jadi langit itu sebenarnya adalah bahasa langit. Sama seperti antum bicara tentang pasar. Pasar adalah satu tempat di mana di situ terjadi transaksi, ada kelompok makhluk manusia di pasar. Jadi ada penghuninya. Kalau kita bicara pasar, pasti ada penghuninya. Dia di mana? Mungkin di sudut daripada suatu kota atau suatu desa. Tapi kalau bicara langit, Masya Allah, katanya saja akar katanya tidak ditemukan. Apalagi penghuninya. Siapa penghuninya, bagaimana terjadi, bagaimana sistemnya, bagaimana hukum-hukumnya. Dan ini menjadi rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita coba akan menyingkap tentang rahasia atau menyingkap latar kosmos. Demikian Bang Andi. Oke, baik. Terima kasih sudah menyapa dan memastikan mitra JC untuk mengikuti Saintek Al-Quran hari ini sampai nanti di penghujung kebersamaan gitu ya. Baik Ustaz, terkait dengan menyingkap tabir latar kosmos, sebelumnya tentu kami akan ingin tahu lebih banyak tentang latar kosmos atau tabir latar kosmos. Setelah itu nanti kita akan sama-sama berdialog atau berdiskusi. Mungkin ada beberapa hal yang ingin
perdalam kembali dalam bentuk beberapa pertanyaan atau tanggapan. Nah, bagaimana Ustaz? Jadi kalau bicara latar kosmos, sebenarnya orang-orang di luar Islam, terutama orang-orang orientalis itu sudah berusaha mencari dan bahkan menjadi satu misteri sampai sekarang, Bang Andi. Ya, karena teleskop Hubble itu pernah meriset, mereka mendapatkan bahwa setiap pemotretan selalu objek yang dipotret mengeluarkan warna merah. Jadi setiap objek dipotret selalu mengeluarkan warna merah. Artinya objek ini meninggalkan sesuatu di belakangnya. Nah, para ahli akhirnya menemukanlah bahwa alam semesta ini senantiasa mengembang. Karena objek yang terlihat adalah objek warna merah. Jadi objek meninggalkan. Nah, itu terekam dari teleskop Hubble. Artinya bahwa alam semesta ini pernah bersatu dalam waktu di mana belum ada waktu. Masya Allah. Dan Al-Quran sudah membuktikannya. Karena tarakang fapataknahum dalam surat Al-Anbiya 30. Dan kami ciptakan langit dan bumi dahulunya adalah satu padu. Ilmu pengetahuan membuktikan. Terutama jawarannya adalah Stephen Hawking dengan teori Big Bang-nya. Jadi pernah alam semesta ini bentuknya adalah kecil, Bang Andi. Seperti subkosmos, hanya sebuah kelereng. Kita bisa bayangkan bahwa semua partikel di dalam semesta termasuk bumi, matahari, bukan galaksi-galaksi, supercluster, supernova, pernah berimpit jadi satu. Dia sangat berat sekali. Volumenya mendekati 0, tapi beratnya tak berhingga. Kita bisa bayangkan, biasanya kalau bendanya besar, volumenya besar, beratnya tak berhingga, wajar ya. Ini terbalik. Jadi volumenya mendekati 0, tapi beratnya tak berhingga. Jadi suatu anomali. Jadi begitu berat sekali dia. Akhirnya dia menjadi pecah dan terkenalah teori namanya teori Big Bang. Partikel pertama yang terhembus adalah hidrogen, di mana satu atom hidrogen membawa satu elektron. Maka hidrogen itu kalau kita lihat rumusnya di tabel kimia dia nomor 1. Nah, baru muncul yang lain-lainnya seperti helium, lithium, sampailah terjadi sekitar 112-an. Bahkan sekarang mulai lebih ditemukan partikel-partikelnya. Dan dia memiliki massa yang semakin besar. Terjadilah ruang dan waktu di sini. Dan usianya dari mulai ledakan pertama, Bang Andi, sampai sekarang ini diperkirakan sudah 13,7 miliar tahun. Jadi dari awal ledakan sampai sekarang sudah 13,7 miliar tahun. Satuan apa itu? Cahaya, bayangin. Jadi cahaya bergerak selama 13,7 miliar tahun. Itu cahaya aja. Cahaya kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. 300.000 kilometer per detik. Itu harus menempuh jarak selama berapa lama? 30 miliar tahun. Subhanallah. Jadi bentuknya seperti trompet. Ya, bentuknya seperti trompet, dihembuskan seperti trompet begini, dan temberengnya, luas yang di sini, cakramnya, itu sekitar 30 miliar tahun cahaya. Dan di situ ada kita, ada galaksi kita Bima Sakti. Jadi ada Bima Sakti, di situ ada planet bumi kita, ada matahari kita. Subhanallah. Jadi kata-kata tidak ada lagi yang bisa kita sebutkan selain adalah Subhanallah. Nah, itulah latar kosmik yang kita lihat. Walaqad zayyana sama dunia bima sobiha, langit yang kami hias, langit yang dekat yang kami hias, kata Allah. Demikian kata Jasin, rahmati Allah. Oke, baik. Nah, kita langsung barangkali saat sambil memperdalam materi tentang ini, untuk bagian cara memperdalamnya kita dengan menghadirkan beberapa pertanyaan, dan saya sendiri sebagai host berusaha untuk bertanya agak sangat beririsan dengan topik bahasan. Tentang menyikap tabir latar kosmik, kosmos gitu ya. Ustaz, mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya hadirkan untuk Ustaz Wisnu ini terkait dengan Arsy dan hubungannya dengan bahan alam semesta. Apakah ada hubungan sesungguhnya antara Arsy? Wah, luar biasa. Jadi suatu saat Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu menjelang subuh, biasanya itu Nabi itu sudah hadir di Masjid Nabawi ya. Sebelum subuh sudah hadir, tapi ketika itu udah hajan Nabi belum hadir. Jadi Nabi ternyata semalaman suntuk itu sedang tersungkur sujud. Nah, tersungkur sujud kenapa? Ada kejadian luar biasa pada saat itu. Nabi nangis sehingga
basah janggutnya. Para sahabat bertanya, terutama Bilal, kenapa ya duhai Nabi engkau, apakah engkau dimarahi oleh Allah? Apakah engkau, memang pada saat itu banyak sahabat yang meninggal gugur setelah perang. Ditinggal para sahabat tuh, Nabi menjawab, tidak. Lalu apa yang membuat engkau menangis sehingga engkau tergugurkan seperti ini? Maka Rasulullah SAW membacakan satu ayat dalam surat Al-Imran. Inna fil khalqis samawati wal ardh wa tilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh baru rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana faqina adzabannar. Nah, Rasulullah ini sekali saja berangkat ke Arsy dalam Isra Mi'raj. Kita bayangkan Rasulullah sekali berangkat hanya Isra Mi'raj. Tapi begitu turun Rasulullah membawa ilmunya Allah dan diwariskan kepada kita manusia. Jadi hanya sekali masuk ke Arsy, tapi karena masuknya ke kolbu dan ilmunya ilmu laduni, diwariskanlah kepada umatnya. Nah, apa yang Rasulullah lihat? Yang pertama adalah Arsy. Rasulullah menembus ke Arsy Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi apa yang ada di sekeliling kita ini sebenarnya Bang Andi, ini adalah refleksi, ini adalah proyeksi daripada Arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari sanalah muncul cahaya. Seperti kita sekarang di dalam dunia kita sebut fokus ya, fokus ya. Ketika fokus itu adalah cahaya yang dipadatkan, ditempelkan ke ruang, maka terjadi gambar-gambar 3 dimensi kan? Sempat sedikit terputus jawaban terkait dengan pertanyaan tadi. Silakan. Jadi keluar masuknya di alam semesta ini, apapun yang terjadi, baik itu material, ya ruang dan waktu, setelah energi, itu adalah masuknya ke Arsy Bang Andi. Jadi lewat pintu Arsy semua, apapun. Jadi kalau lihat Bang Andi, mungkin ada sebuah bangku di depan kita ya, kursi itu. Kursi itu selama Allah inginkan, dia akan berbentuk seperti kursi itu sampai kapanpun. Nah, informasi inilah yang masuk ke kursi itu sehingga kursi itu menjadi sebuah kursi. Termasuk diri kita. Termasuk kita lihat matahari, bulan, semua galaksi, itu ada perintah, ada keinginan, ada kehendak Allah. Dan kehendak Allah itulah masuk ke Arsy semua. Perintah-perintah tadi, keluar masuk di situ. Misalnya, kita lihat ada setetes air. Ya, kalau kita setetes air itu ada ikatan hidrogen dan oksigen ya. Molekul-molekul yang ada di air itu, walaupun disetetes, itu kurang lebih ada 1,6 kali 10 pangkat 21 unit, bayangkan. Jadi ada 10 pangkat 21 partikel molekul di dalam setetes air. Kita bisa bayangkan. Pangkat 21 besar loh. Sehingga itu banyak sekali. Masya Allah tuh, kalau kita bongkar molekul air, mungkin kita nggak sanggup. Ya 1,6 kali 10 pangkat 21. Dan atom hidrogen itu mengikat atom oksigen. Ternyata di atom oksigen tadi juga ada elektron yang berkeliling di atom tadi. Ya, Fasabbih bismi rabbikal azim. Fala uqsimu bima waqin nujum innahu laqasamu law ta'lamunal azim innahu laqur'anul karim fi kitabin maknum lais masuhu illa mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Habibi hajal hadis antum mutinum. Maka bertasbih. Jadi dalam semesta ini di Arsy itu semua bertasbih kepada Allah. Lalu Allah berfirman, lalu aku bersumpah dengan beredarnya bintang-bintang. Nah ini Bang Andi, beredarnya bintang-bintang. Yang tadi elektron yang begitu kecil, itu juga bintang terkecil. Dengan beredar bintang-bintang, sesungguhnya ini adalah sumpah yang besar. Sesungguhnya ini adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi sumpah yang besar, dan itu adalah Al-Qur'an, dan itu magnum, terpelihara. Jadi kalimat-kalimat yang ada di alam semesta ini yang menjadi suatu wujud, baik itu objek, baik itu matahari, baik itu galaksi, baik itu tubuh kita, baik itu sebuah kursi, meja, itu sebenarnya adalah perintah-perintah. Jadilah meja, maka jadilah meja. Sampai nanti dicabut sama Allah kapan? Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu perintah Allah dalam bentuk cahaya. Sehingga dia terjadi sebuah bentuk. Nah di alam semesta yang disebut nama latar kosmik ini, coba kalau kita perhatikan Bang Andi, yang kita lihat ada berapa persen? Kalau lihat malam Bang Andi, mungkin ada sekitar 5% ya. Bener nggak?
ada bintang, ada bulan, ada matahari. Yang lainnya apa? Kosong kan? Nah, apakah yang kosong itu? Nah, ini yang kita bahas sekarang nih. Beberapa orang atau beberapa ahli kosmologi dan astronomi itu dalam fisika kuantum pun mereka menyebutnya adalah energi gelap atau materi gelap. Jadi di alam semesta yang kita tidak lihat, yang kosong ini di antara kita kan ada yang kosong nih. Ini sebenarnya energi gelap dan material gelap. Nah, inilah yang namanya latar kosmik. Hampir 90% kita tidak mengetahuinya. Subhanallah. Demikian Bang Andi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Iya. Kalau sedikit tentang menyinggung tentang hukum gitu ya. Iya. Sebenarnya hukum yang mendasari dari semua hukum yang ada di alam semesta ini seperti apa? Ya. Konsepnya. Sunnatullahi lati qad khalat min qabli wa lan tajida li sunnatullahi tabdila. Sebagai sunnatullah, hukum-hukum Allah yang telah Allah tetapkan terhadap alam semesta, sekali-kali kamu tidak akan pernah menemukan perubahan. Jadi, ya hukum Allah yang menetapkannya. Hukum Allah inilah yang turun dari ars, ya, yang dibagi menurut pengamatan kosmologi dan ahli kuantum, ya, itu ada 4. Yang pertama adalah gaya dan energi, ya, atau elektromagnetik. Jadi di alam semesta ini ada hukum yang pertama adalah hukum elektromagnetik, Bang Andi. Karena semua dalam semesta ini ternyata mengandung medan elektromagnetik atau medan energi listrik. Nah, di situ dia mewakili apa ya? Basicnya adalah foton. Foton itu adalah cahaya. Jadi penyusun cahaya adalah foton, itu landasannya adalah hukum elektromagnetik. Lalu yang kedua adalah hukum gravitasi atau graviton hukumnya. Apa? Ini yang mengikat seluruh elemen yang ada di alam semesta. Bumi dengan matahari, matahari dengan planet-planet yang lain, bumi dengan bulan. Coba kalau tidak ada gravitasi, semua bertubrukan. Jadi ada satu gravitasi yang kun fayakunnya Allah itu terjadi dan sampai sekarang terjaga. Yang tadi Allah bilang fasabbih bismi rabbikal azim. Malaikat itu semuanya bersujud karena turunnya hukum tadi. Ya, hukum gravitasi atau graviton. Ini dalam dunia kuantum. Yang ketiga, hukum nuklir kuat. Jadi nuklir kuat itu adanya di inti nukleusnya atom, kita bisa bayangkan. Jadi atom itu, di inti atomnya, itu ada ikatan yang sangat kuat, namanya nuklir kuat ikatannya. Termasuk dalam tubuh kita ini, Bang Andi, paling banyak ikatan nuklir ya. Nggak pernah kita bayangkan kan ya, buat tubuh kita ini sebenarnya banyak ikatan nuklir, karena paling banyak elemennya. Nah, ini menarik sekali. Jadi tubuh kita ini paling banyak elemen latar kosmiknya. Makanya paling banyak ikatan nuklir dalam tubuh manusia. Jadi ikatan yang ada di dalam inti atom. Lalu yang keempat, hukum nuklir lemah. Nah, ini ikatan-ikatan yang membuat dinamika, membuat sifat-sifat atom tadi seperti ada yang ngajarin dia mau kemana. Dia mau pergi kemana, dia akan pergi kemana, dia akan berinteraksi dengan siapa, dia akan hadir di mana, kapan dan waktunya, seperti sudah ada timing dinamikanya. Jadi ada 4. Hukum elektromagnetik, hasilnya adalah foton cahaya. Lalu hukum gravitasi, ada kekuatan-kekuatan gravitasi yang kita duduki sekarang ini. Kalau nggak ada gravitasi, Bang Andi, melayang nggak kita? Melayang nggak? Melayang. Kerasa hukum itu terjadi ada sekarang? Terlihat nggak? Nah itu dia sunnatullahnya Allah. Yang tadi Allah bilang, sunnatullah allati qad khalat min qabli wa lan tajida li sunnatullahi tabdila. Hukum-hukum peraturannya Allah. Ya. Lalu hukum setelah gravitasi nuklir kuat. Nah, kita bisa bayangkan sekarang sudah ada bom nuklir kan? Bom nuklir itu yang dipecah adalah inti nukleusnya, kita bisa bayangkan. Jadi bukan di atasnya, justru di dalamnya. Maka bom nuklir itu jauh lebih dahsyat daripada bom hidrogen, intinya. Nah, itu bisa dimainkan. Nah, manusia tadi saya bilang paling banyak ikatan nuklirnya. Maka kenapa manusia paling banyak? Ini analisa ya, ini analisa. Kalau saya berpikir bahwa manusia itu bisa melewati surga yang dari cahaya, yang Allah bangun dari cahaya, karena paling banyak muatan nuklir, ikatan nuklir dalam tubuh manusia. Jadi dia bisa sampai ke surga karena ada ikatannya dalam tubuh kita. Tapi jangan salah, manusia juga bisa sampai ke neraka.
dibakar. Allah. Oke, materi aja sih. Kita masih menyimpan beberapa pertanyaan yang tentunya masih berkenaan dengan tema kita menyingkap tabir kosmos gitu ya. Latar kosmos. Ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah terjawab. Tapi tentu saja banyak hal yang mungkin masih belum kita pahami lebih dalam tentang topik ini. Karena beberapa hal tadi seperti saya tadi sempat membahas ada gelap gitu kan, energi atau material gelap. Nah sesungguhnya materi gelap atau energi gelap sesuatu yang apa dampak bagi kita sesungguhnya? Apakah ada dampak bahaya atau justru sebaliknya? Kedua-duanya Bang Andi. Kedua-duanya. Iya. Jadi Allah itu di Al-Quran banyak sekali menceritakan wujud ciptaannya berpasangan. Allazi khalaqal mauta wal hayata, ya kan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa mattara fil khalqi rahmani min tafawut farzi'il basara qarataini yang qalib ilaikal basar wa huwa hasir. Dialah yang menciptakan hidup dan mati. Jadi manusia sebenarnya sehari-harinya juga sudah mati. Cuman karena kita pengen hidup, kita bilang kita hidup. Sebenarnya kita sudah mengalami kematian. Coba aja dalam 24 jam, 8 jam atau minim 4 jam kita sudah mati kan, tidur. Menciptakan mati dan hidup. Apa sih? Mati, kesusahan, sakit, ujung-ujungnya adalah kematian. Sakit yang luar biasa di alam dunia, endingnya adalah sakaratul maut. Akhirnya dia mati. Termasuk hidup. Hidup yang abadi pun itu nanti setelah di yaumil kiamat kelak. Jadi mati dan hidup untuk menguji. Nah kita dalam ujiannya Allah nih. Dan dialah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Adakah satu ciptaan Tuhanmu yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang? Coba lihat lagi kata Allah. Kamu amati lagi dan coba kamu lihat lagi. Amati lagi sampai 4 kali Allah bilang. Pandanganmu pun akan kembali kepada kamu dan tidak menemukan sesuatu yang tidak seimbang. Nah, semua di alam semesta yang kita sebut tadi adalah latar kosmik, material gelap maupun material partikel gelap. Jadi partikel dan material ini sebenarnya pasangan yang bisa berubah. Sama seperti ya, antum punya sebongkah batu bara, itu adalah materinya. Ketika antum ingin melihat energi antum bakar, maka dia terjadi energinya. Bisa apa? Bisa memompa lokomotif sejarak misalnya 40 km dengan 1 kilo batu bara. Nah itu energi yang kita rasakan. Jadi di alam semestanya hanya satu penampakan dari 2 wujud yang sebenarnya. Kalau nggak dia materi, kalau nggak dia energi. Tapi kalau yang kita bisa lihat, nah itulah yang kita sebut dengan materi dan energi sebenarnya. Yang kita tidak bisa lihat, itulah yang gaib. Yang tadi kita bilang adalah materi gelap atau energi gelap. Dia tidak nampak, tapi dia ada. Karena penyusun alam semesta ini sebenarnya kosong. Allah Akbar. Jadi, apa yang kita lihat ini sebenarnya wujud yang Allah wujudkan. Maujud. Jadi bukan wujud yang sebenarnya. Wujud penampakan. Suatu saat, laptop yang di depan kita ini akan musnah. Akan berubah menjadi plastiknya, terbakar, kacanya akan menjadi kristal. Jadi wujud yang bisa berubah menjadi wujud berikutnya, wujud berikutnya, wujud berikutnya. Nah di alam semesta semuanya mengalami proses tadi Bang Andi. Jadi bisa keduanya. Nah manusia mempunyai pilihan itu. Dia mau lari ke material gelap, apa dia mau cari ke energi gelap. Di surat An-Nur dijelaskan di sana disebut. Auzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalin nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi jujajah. Al-jujajatu ka'annaha kaukabun duri qadu min sajaratin mubarakah. Qadu min sajaratin mubarakatin jaitu natila syarqiyati wala gorbiyah. Ya kadu jaitu hayudi walau lam tamsa sunar. Nurun ala nur, cahaya di atas saya. Ya dillahi lin nurihi mayasha. Allah memberi cahaya kepada siapa yang dikehendaki. Jadi Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Itu yang kita masih ragu.
Bener nggak ya? Langit dan bumi dan semua yang di alam semesta ini adalah bagian daripada cahayanya Allah. Kita masih ragu. Memang ciptaannya Allah, tapi itu diciptakan dari cahayanya Allah. Pemberinya Dia. Cahaya itu bagaikan sebuah lubang yang tidak tembus. Inilah yang disebut dengan material gelap dan energi gelap, Bang Andi. Lubang yang tidak tembus. Lubang hitam yang tidak tembus. Tapi di dalamnya ada pelita yang besar. Yang ditutup dengan kaca yang begitu indah. Kaca itu bagaikan kristal-kristal dan mutiara, subhanallah. Jadi, material gelap dan energi gelap dalam semesta ini sebenarnya dari cahaya Allah tadi yang disebut dengan nur ala nur. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Baik, latar kosmos. Kita sebagai manusia. Iya. Adakah hubungan antara kita sebagai manusia dengan latar kosmos yang beberapa hal tadi sudah disampaikan di bagian awal malah. Luar biasa nih Bang Andi. Mungkin ada pertanyaan ya. Kenapa sih kita diciptakan sama Allah terakhir? Pernah nggak bertanya demikian? Jadi Allah bangun dulu langit yang 7, Allah gelar. Allah ciptakan samudra, Allah hembuskan angin, Allah hembuskan gerakan awan. Allah taburkan bintang-bintang di seluruhnya. Laqad jana sama dunia bima sobiha, dan aku hias langit yang dekat dengan bintang-bintang. Baru Allah berfirman, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atasalu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni allamu wa la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan seorang khalifah, pengganti. Jadi di bumi ini sebenarnya sudah ada makhluk-makhluk yang luar biasa dahsyat juga. Yang namanya jin, yang terbuat dari panasnya bumi. Tapi kenapa manusia diciptakan lagi? Ternyata pertanyaan antum ini tadi Bang Andi, kita ini dibuat dengan latar kosmik Bang Andi, Masya Allah. Jadi tubuh kita ini yang ada sekian billion partikelnya, ini sebenarnya dari latar kosmik yang ada di dalam semesta. Allahu Akbar. Makanya disebut khalifah, pengganti. Para malaikat bertanya, apakah engkau ingin menjadikan orang-orang yang senantiasa merusak di sana? Padahal kami senantiasa bertasbih, memuji dan mensucikan kau di sini ya Allah. Ada yang komplain. Padahal malaikat kan sebenarnya adalah makhluk yang tawadu. Tapi ada yang komplain. Siapakah ini yang komplain ini? Ya, ini yang namanya Azazil. Dia selalu kritik. Padahal kami senantiasa bertasbih. Saking dahsyat ya bertasbih di langit dan di bumi. Lalu diciptakan dia komplain. Dia lupa di ayat berikutnya. Wa allama adamal asma kullaha summa aradhum 'alal malaikati faqala biuni bi asma iha ulaika in kuntum shadiqin. Dan aku ajarkan kepada Adam seluruh asma-asmaku. Nah, inilah yang ada di latar kosmik yang begitu sangat padat, yang isinya yang ada dalam tubuh kita ini. Allahu Akbar. Walillahil ilham. Oke, baik. Tadi sempat disebut sebagai partikel atau God particle, atau hasanah God particle. Nah, kita lagi-lagi manusia. Tadi kan hubungan dengan latar kosmos. Apa kita bagian dari hasanah? Kita bagian daripada hasanahnya Allah. Jadi di hadis qudsi Allah bilang, aku adalah perbendaharaan. Maka aku ciptakan segala sesuatu untuk mengenal kepada aku, termasuk diri kita. Jadi aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah segala sesuatu, kata Allah. Itu ada diskusi Bang Andi. Jadi kita ini sebenarnya hasanahnya Allah. Dan yang paling banyak menghimpun adalah manusia. Kita bisa bayangkan dalam tubuh kita ini, kita bisa bayangkan kuku bisa tumbuh. Ada ruh nggak di sini? Tumbuh. Pernah nggak kita ngatur kuku ini tumbuh? Pernah nggak kita ngatur mata ini berkedip? Pernah nggak kita atur jantung ini berdetak? Ternyata ada kendali yang sangat dahsyat. Kendali latar kosmik. Siapa penghuni mereka itu semua? Jadi tubuh kita ini dari mulai kuku, rambut, gigi, mata, denyut jantung, paru-paru, lambung. Pernah nggak kita
memilih makanan. Hai, lauk pauk, jadilah kamu hidrogen ya, jadilah kamu karbohidrat, jadilah kamu air seni. Pernah nggak kita atur? Ketika masuk sampai tenggorokan terputus, diambil alih, take over dalam alam malakut. Fasabbih bismi rabbikal azim. Semua adalah tasbih Allah. Fala uqsimu bima waqi'in nujum. Lalu aku bersumpah dengan beredarnya bintang-bintang. Bukan saja sumpah yang besar yang ada di dalam semesta sana, tapi peredaran darah kita pun. Senantiasa Allah atur. Dia masuk dalam jantung kita dalam 4 limbik. Ada 4 limbik Bang Andi dalam tubuh kita ini, jantung ini. Ya. Bisa jadi inilah asmanya Allah. Alif lam lam ha. Dia yang rahasia. Dia siapa? Dia Allah. Dia yang hidup, dia yang menghidupkan, dia yang menjaga. Dan dia memberi rezeki. Jadi pasti ada hubungannya. Karena kita adalah makhluk khalifah fil ardh yang Allah banggakan. Bahkan dalam satu hadis dijelaskan bahwa Allah ciptakan manusia ini dengan tangan kanannya. Dalam rahasianya, kita tidak perlu mentakwil tangan kanan seperti apa. Tapi yang jelas manusia ini dalam rahasianya Allah. Allah alam bisawab. Oke. Baik. Betapa kecilnya kita hari ini, Mitra Jesse, semakin mampu kita memaknai siapa kita di hadapan Allah, Masya Allah ya. Faqad arafa nafsa wa qad arafa rabbahu. Barang siapa dia mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Ya. Di bahasan kita ini memang sederhananya mungkin mengingatkan kita, mengajarkan kita, sekali juga membentuk pribadi kita semakin kuat lagi bahwa kita sehingga hamba Allah ya, sebagai manusia. Iya. Dan ada beberapa kewajiban yang tentunya harus kita tunaikan, karena tadi sudah dibahas secara detail. Walaupun satu pertemuan ini tentu jauh dari cukup untuk membahas banyak hal tentang materi-materi berkaitan dengan saintek Al-Quran, tapi jangan berkecil hati Mitra JC. Insya Allah semoga Allah panjangkan umur kita, karena kita masih punya beberapa pertemuan berkenaan dengan saintek Al-Quran dengan topik-topik luar biasa yang nanti akan disampaikan oleh pengasuh tetap dari program saintek Al-Quran ini. Saat sebelum kita pamit dari ruang dengar Mitra JC dan juga dari sosial media yang hari ini mereka menyimaknya siaran kita, apa yang menjadi catatan akhir dari akhir perjumpaan kita juga di saintek Al-Quran hari ini? Siap, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika para nabi semua diturunkan sama Allah dengan misi, dengan tugas mulianya masing-masing, dan memiliki mujizat yang begitu sangat dahsyat, dan dipertunjukkan serta dipertontonkan kepada umatnya pada masa itu, bahkan menjadi suatu kedikdayaan dan kesaktian para nabi. Nabi Musa dengan tongkatnya, ya, bisa memakan ular-ular para penyihir. Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah lautan merah. Ya. Nabi Nuh dengan kekuatannya bisa membangun perahu sebesar gunung. Ya, itu dibuktikan dan menjadi tanda sampai di akhir zaman. Nabi Isa, ya, dengan sentuhannya Aisyah, berarti menyentuh, itu bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan menghidupkan orang yang meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dengan kesaktiannya dibakar oleh api. Api itu menjadi dingin. Tapi Nabi Muhammad yang disebut dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Khatamun Nabiin, penghulu sekaligus penutup, kekasihnya Allah Bang Andi. Pasti diberikan kedikdayaan, mujizat yang sangat luar biasa. Yang tadi Allah sebut, fasabbih bismi rabbikal azim wa la uqsimu bima waqi'in nujum wa innahu laqasamu ta'lamu ajim innahu laqur'anul karim. Itulah mujizatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi ditimpah batu, gigi Nabi
bisa tanggal, Nabi terluka. Tapi ketika Nabi meninggal, semua warisannya diberikan kepada umatnya. Kita baca setiap hari yang namanya Al-Quranul Karim. Di mana dia ada? Al-Quranul Karim ada di seluruh penjuru latar kosmik ini. Kita panggil dia, dia akan datang dengan izin Allah. Kita dekati dia, dia akan datang. Dekatin aja. Ya diullahi linuri mayasya. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya. Datanglah kepada cahayaku. Yang dipanggil hanya orang beriman. Siapa mereka orang beriman, saudaraku? Orang-orang yang memiliki cinta. Siapa yang dicintanya? Penghulu para nabi, dia adalah kekasih Allah. Inna Allaha malaikatu yusolli ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Semua malaikat bersalawat. Allah pun demikian bersalawat kepada nabinya. Itulah cintanya. Pertemuan kita dengan Allah, baik itu di dalam dunia maupun di dalam akhirat, hanya pada cintanya. Ketika kita bisa datang kepada cintanya Allah, maka disitulah kita bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latar kosmik ini sebenarnya hanya permainan, hanya refleksi daripada kehidupan yang sebenarnya dalam maujud. Di balik itu adalah semuanya dari rahasianya Allah. Kembalilah kepada tuntunan kita Al-Quranul Karim, mujizat terbesar Nabi kita yang diwarisi kepada umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk hamba-hamba yang istiqomah, menegakkan Al-Quranul Karim bukan saja kita baca, tapi kita maknai, kita amalkan, bahkan menjadi penyusun tubuh kita yang sangat lemah ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bang Andi, minta ijazah nama Allah, mudah-mudahan kita dalam rahmat kasih-sayangnya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ustadz Insinyur Wisnu Budi Prihatin. Terima kasih hari ini waktunya, Ya, jazakallah. materinya, ilmunya untuk kita bersama, tentu Mitra JC, dan insya Allah kita berjumpa kembali. Jangan lupa untuk Anda bisa mengikuti siarannya di setiap hari Rabu di jam yang sama seperti ya, saat ini di pukul 9, dan nanti Mitra JC juga bisa mengikutinya atau saya siaran-siaran lainnya atau tayangan lainnya di channel YouTube kami JIC TV atau JIC Official. Silakan Mitra, dan kami akhiri perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.